Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta film webinar. Bertemu kembali dengan kami dari tim research Film Sekuritas Indonesia mengawali hari ini ya, hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Ya, dan perlu diingatkan kembali di minggu ini kita cuma ada 2 hari ya, 2 hari perdagangan dari Senin sampai Selasa. Lalu kita akan nanti ada libur panjang dari Rabu sampai 1 November. Nah, jadi kita bisa manfaatkan nih tinggal 2 hari perdagangan di bulan Oktober ini. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingin pastikan terlebih dahulu apakah suara saya dan tampilan layar terdengar dan terlihat dengan jelas, Bapak Ibu sekalian. Oke, nampaknya sudah jelas. Terima kasih atas konfirmasinya. Langsung saja kita mulai di sesi pertama ya, dari sisi makroekonomi. Ada berita apa saja? Oke, dari sisi makroekonomi, di sini kita lihat bahwa dari Dow Jones cenderung sedikit melemah ya, melemah 0,10% ya, setelah kemarin meningkat cukup signifikan ya, karena investor juga telah melihat adanya potensi dari stimulus fiskal di situ ya, jadi masih agak sedikit stabil juga. Lalu kita lihat juga dari sisi komoditas, dari sisi minyak itu turun sekitar 1,9 dan 1,6%. Batu bara cenderung menguat tipis, CPO cenderung melemah tipis, dan nikel cenderung melemah juga. Lalu EIDO kita naik 1,07%. Dan kita lihat memang dari sentimen dalam negeri itu cenderung kurang begitu banyak sentimennya ya. Dan kita lebih cenderung melihat di sentimen luar negeri aja. Yang mulai ada banyak ya, diantaranya ada data nanti kuartal ketiga, tentang stimulus juga, ada juga nanti debat, ada nanti juga pemilihan presiden juga di Amerika Serikat. Lalu buat drivernya, di sini kita lihat bahwa kami memperkirakan IHSG akan bergerak menguat terbatas hari ini ya, karena kita lihat juga, kalau kita lihat dari teknikal, ini IHSG berpeluang untuk mencoba menyentuh MA200 di kisaran range itu berarti 5.150. Itu MA200 di sana. Jadi ada kemungkinan kita kena di MA200 lalu habis itu koreksi. Terlihat juga indeks saham di Asia pagi ini juga dibuka menguat tipis ya, di tengah lonjakan jumlah kasus penularan virus corona di Eropa dan Amerika Serikat yang meningkat cukup pesat, jadi masih meningkat juga. Lalu kita lihat dari yang pertama, ada pertemuan dari Bank of Japan, itu pada hari Kamis nanti ya. Terlihat bahwa hal tersebut dapat diyakini akan mempertegas kebutuhan untuk memantau efektivitas dari kebijakan Bank of Japan dalam merespon pandemi virus corona. Nah, di sini kita lihat juga BOJ diperkirakan akan merilis proyeksi terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang memperlihatkan masih berlangsungnya penurunan harga-harga sepanjang tahun fiskal sekarang. Jadi akan cenderung masih deflasi dari ekonomi Jepang. Ada juga dari pertemuan dari Bank European Central Bank Policy, ya masih akan didominasi oleh diskusi mengenai dampak dari lonjakan kasus COVID-19 pada proses pemulihan ekonomi zona euro. Dan apakah sudah muncul kebutuhan untuk meluncurkan stimulus tambahan? Itu dari Eropa ya. Sementara dari Amerika Serikat, investor cenderung akan mengantisipasi rilis data perhitungan awal pertumbuhan ekonomi dari kuartal ketiga tahun 2020 Amerika Serikat yang diperkirakan akan rebound 31,8% secara kuartal setelah anjlok 31,4% pada kuartal 2 kemarin secara Q-on-Q. Dan pendapatan pribadi atau personal income juga diprediksi akan rebound 38,7%, menyusul kontraksi 33,2% di kuartal sebelumnya. Lalu pada hari Jumat, data PDB kuartal ketiga tersebut, wilayah Eropa juga akan dirilis dengan prediksi tumbuh cukup baik 9%. Dan meskipun demikian, laju pertumbuhan ini tidak cukup untuk menghapus kontraksi yang terjadi sepanjang semester pertama tahun 2020. Dan kita lihat data pertumbuhan negara inti Uni Eropa seperti Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol juga akan rilis secara bersamaan. Kita lanjut ke market news. Untuk market news kita ada beberapa uh,
berita ya, ada Astra memutuskan pembagian dividen interim untuk kinerja tahun buku di 2020. Direksi memutuskan pembagian Rp27 per lembar saham atau dengan total senilai 1,09 triliun. Dan ini ada yang berita yang kemarin cepat heboh juga. Kita lihat juga harganya cepat melambung cukup signifikan ya. Ternyata BTN mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 39,72% secara tahunan menjadi 1,12 triliun rupiah. Dan terakhir, Sido Muncul berencana membagikan dividen sekitar Rp12,5 per saham ya, atau 372 miliar. Lalu berikutnya kita lihat foreign flow, memang masih cenderung net sell ya. Masih cenderung net sell, asing kemarin keluar 63,8 miliar. Sehingga dari awal tahun asing cenderung masih net sell 62,11 triliun. Untuk rekomendasi kami lihat ada beberapa saham yang cukup menarik. Selain saham-saham properti yang masih dalam channel rally ya. Untuk gudang garam ini terlihat juga masih di area support. Jadi kami lihat resiko juga cenderung terbatas. Dari stokastik juga telah di area oversold ya. Boleh kita coba untuk masuk di 40.925 dengan target harga di 42.000 dan target harga berikutnya di 43.150. Jangan lupa stop loss di level 39.475, itu gudang garam. Ada juga Wika. Nah, ini kita lihat menarik juga. Wika masih ketahan di MA20. Ini kita bisa jadikan kesempatan untuk buy on weakness juga. Dengan memanfaatkan potensi pantulan di MA20. Trading buy 1190, target pertama 1220, target kedua di 1250. Jangan lupa stop loss di level 1145. Ada juga Demas, kita lihat Demas juga ketahan di MA20. Boleh kita coba untuk trading ya di 226 dengan target harga 236 dan berikutnya di 244. Jangan lupa stop loss di 218. Itu untuk saham-saham kita hari ini. Demas, Wika, dan juga gudang garam cukup menarik buat diperhatikan. Dan kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama dari Bapak Ferdinand ya. Untuk BJBR, Bridge, dan SSIA. Oke, kita lihat dulu BJBR. Oke, untuk BJBR kita lihat terlebih dahulu. Aduh, lag. Oke, untuk Jabar. Oke, untuk Bank Jabar nampaknya sudah cukup tinggi ya. Kita lihat dari dua indikator, dari stokastik dan MACD. Stokastik MACD juga sudah mulai menunjukkan adanya pelemahan ya.
Coba kita lihat lagi pakai indikator lain, pakai MA9, tambahin satu lagi, pakai MA9 di sini. Ya, dia garis support ya. Kita sekarang terdekat support di level 1030. Jadi yang sudah punya BJBR ini boleh siap-siap jualan. Karena resisten juga sudah cenderung agak tipis ya. 1080 sebagai resisten dan level support di level 1030 buat BJBR. Dan Breeze memang kemarin sempat ada volume yang signifikan ya. Pas dia ARB tiba-tiba ketarik naik sampai plus kalau nggak salah 2%. Namun harus tutup lagi ARB. Nah, di sini kalau pertimbangan saya adalah ini si Breeze sendiri akan berpotensi untuk menutup gap di sini. Ini ada gap di tanggal 13 dan juga tanggal 14. Ada gap itu antara 1100 sampai 1200 ya. Jadi ada potensi menutup gap tersebut terlebih dahulu. Dari indikator, MACD sudah menunjukkan adanya potensi dead cross dan stokastik juga demikian, menunjukkan berlanjutan lagi buat ke area oversold. Jadi buat Breeze, kalau saya pribadi lebih suka wait and see, dan kita nanti kumpulkan amunisi di kisaran harga 1100 sampai 1140 itu buat Breeze. Jadi masih ada potensi koreksi. SSIA ini kalau sudah punya sahamnya boleh take in profit ya, dan atau jika mau disimpan ini di maintain karena kita lihat lagi sahamnya lagi perlahan-lahan rally. Dia bisa melanjutkan kenaikan dengan catatan dia berhasil bertahan di atas level atau setidaknya dia bertahan di level 490 untuk SSIA. Jadi hati-hati jika dia turun di bawah level tersebut. Ada potensi dia berbalik ke area penurunan. Jadi sekarang adalah MA5. Jadi kita harus di trailing di MA5. Kira-kira begitu Pak Ferdinand. Lalu selamat pagi juga Bu Lydia. Kita lihat Inco yang naik cukup tinggi ya, antam Inco. Oke, untuk Inco sendiri dia potensi kenaikan cukup terbatas hari ini ya. Resisten 4.300, level support kita bisa pakai di 4.200, itu support 1 dan support 2 di 4150. Yang sudah punya sahamnya dan sudah untung, ini boleh jual terlebih dahulu dan kita manfaatkan rotasi sektor ke sektor lainnya, kira-kira begitu. Dan untuk agro sendiri kita lihat, oke, agro ini kalau kemarin nggak salah ARB ya. Untuk pola doji, kalau saya pribadi lebih suka wait and see ya, karena penurunan kemarin sudah berada di bawah MA20 untuk agro itu sendiri. Jadi masih wait and see, kalau saya belum berani ambil posisi agro. Lalu untuk KF sendiri, kalau saya pribadi melihat bahwa pergerakannya masih cenderung akan terpengaruhi oleh isu-isu vaksin. Jika sekarang kita lihat beberapa hari ke belakang, tidak ada isu vaksin lagi, karena terlihat bahwa yang terakhir juga perkembangan vaksin itu masih dalam fase tahap uji klinis. Itu belum ada satu vaksin pun yang clear dan boleh didistribusikan ke atau dipakai oleh manusia buat secara global lah. Jadi buat vaksin apakah kita masih belum bisa menikmati di bulan November. Jadi untuk KF dan juga INAF sebagai calon distributor, dia akan cenderung bergerak jika ada sentimen sentimen vaksin aja. Kalau dia nggak ada sentimen apa-apa, dia pergerakan akan cenderung lambat. Itu kita lihat dari volumenya. Sekarang kita lihat volume cenderung tipis nih. Beda dengan adanya berita-berita vaksin ya tiba-tiba volumenya kencang. Jadi buat si KF kalau saya pribadi lebih sarankan untuk short term manfaatkan momentum kalau ada berita tentang vaksin saja. Lalu lanjut kita ke LPKR. Oke, LPKR ini masih di channel uptrend dia. Yang belum punya sahamnya, saya lebih suka kita beli di range harga 128 sampai 130 buat si LPKR. Jadi kita tunggu koreksi terlebih dahulu. Dan Bapak Hendra untuk Pegas ya. Oke, untuk Pegas sendiri ini masih on track. Jadi kalau Bapak sudah punya sahamnya masih boleh di hold. Kalau belum punya, saya lebih suka buat masuk di level 1050 sampai 1060 buat si Pegas ini. Dengan target harga ini kalau dia target harga pertama 1100.
Cuman ini masih boleh di hold jika dengan catatan dia masih mampu bertahan di atas MA5 dan juga MA9 buat Pegas. Target tertinggi kita bisa lihat di MA200. Ini di kisaran level 1180 buat saat ini. Kira-kira begitu Bapak Hendra. Dan BBNI, untuk BBNI sendiri masih on track dalam uptrend. Yang belum masuk, saya lebih suka di MA20 sebetulnya. Di kisaran level 4.700 sampai 4.750 itu kalau mau masuk BBNI. Atau yang sudah punya sahamnya, ini masih boleh di hold dengan catatan dia masih mampu bertahan di atas level 4.800. Karena resisten juga cenderung terbatas di 4940, resisten 1, dan profit untuk berikutnya di level MA200 di kisaran 5.150. Lalu untuk BES sendiri kita lihat bahwa cenderung sideways aja. Yang sudah punya sahamnya boleh di hold dengan posisi support di level 180. Yang belum punya, di level support 175 kalau sekarang. Yang berarti boleh ambil di level tersebut, 175 masuk, jualan di 185. Jadi kita tek-tek tipis aja. Kira-kira gitu. Dan berikutnya Pak Wisber Luis untuk MDKA ya. Kita lihat dulu MDKA. MDKA ternyata masih uptrend, ini masih boleh di hold. Dia kemarin juga cenderung sekarang sedang menguji area resisten ya setelah 80. Jika dia mampu tutup di atas level tersebut, ada potensi kembali kenaikan ke kisaran level 1.900 ya. 1.900 dengan area support. Sekarang kita bisa lihat dulu ini lagi lagi cenderung sideways di sini. Support berarti kita bisa gambarkan di level 1.780. Itu buat MDKA. Jadi yang sudah punya sahamnya ini boleh di hold dengan area support tersebut. Jadi masih oke juga. Dan tadi BBTN. Oke. Untuk BBTN ini kita lihat kemarin upper shadow-nya cukup tinggi dan ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu sebelum dia lanjut rally. Tapi kabar baiknya adalah dia kemarin berhasil breakout dari MA200 yang merupakan garis penanda buat tren jangka panjang. Jadi ada potensi untuk BBTN untuk melanjutkan kenaikan. Meskipun saya rasa 1-2 hari ke depan akan cenderung koreksi karena banyak yang sudah ingin taking profit. Dan Telkom ini dalam fase downtrend. Untuk Telkom ini masih downtrend. Level support di level 2550 ya. Cukup jauh, level 2540 bahkan. Masih tertekan juga. Ini level resisten di MA20 sekitar 2.700. Jadi buat Telkom, kalau saya pribadi masih belum oke buat masuk. Ini dia masih downtrend. MA sini juga cenderung mau get cross lagi. Meskipun kita lihat terjadi ada pola ini sedikit ada bullish difference ya, MACD dan MA. MACD sama harga, cuman masih belum kuat buat Telkom. Oke, berikutnya Unilever. Unilever kemarin sudah punya sahamnya, ini masih boleh di hold, target harga 8.000 untuk Unilever, dan jika mau masuk di area area 78 sampai 79 untuk Unilever. Dan kalau kita bicara prospek, dia cenderung akan sideways aja. Karena kinerja juga hanya tumbuh low single digit ya, tidak begitu besar. Sudah cenderung mature juga, jadi nggak akan jauh kemana-mana sih Unilever. Lalu Pak Hendrik tadi Telkom sudah kita jawab ya. Masih downtrend, saya masih belum suka buat masuk. Buat Bank BRI, kalau dia sedang berada di konsolidasi support ya. Support 1 3280, support 2 di kisaran MA20 ya.
3.200 dan ini resisten, ini dia sudah dekat di MA 200. Lalu resisten di sini 3.400 ya. Jadi buat BBRI target harga terdekat 3.400. Dengan asumsi dia mentok di MA 200. Tadi sudah dijawab ya, masih apa ya? Masih dalam fase auto reject bawah. Masih baik nunggu di bawah sih kalau saya pribadi. ULTJ karena dia harga apa ya? Harga execute-nya setelah merger cukup rendah juga, 780. Ultra Jaya ini masih ini boleh dibeli kalau mau masuk, tapi berhati-hati juga dengan harganya yang cenderung tipis ya. Bid over tipis di Ultra Jaya. Resisten terdekat 1715. Nah, kalau buat jangka panjang juga masih oke, cuman diperhatikan kalau buat daily trading dia agak lama karena bid over tipis. Cuman kalau dari kesehatan perusahaan bisa oke. ICP itu masih boleh dibeli. Kemarin kami sarankan 9.600 sampai 9.650 itu boleh masuk. Sekarang juga masih boleh. Meskipun dia sudah masuk dalam fase downtrend ya. Kita lihat harganya belum mampu menembus MA 9. Jadi masih ada kecenderungan downtrend di CBP, resisten terdekat 9.800. Dan tower itu dia cenderung sideways aja. Ini setelah dia adanya aksi negosiasi itu ya. Negosiasi di sini jadi masih cenderung sideways aja. Dengan level support di level 990. Supportnya dan resisten ini di level 1010. Oh, level target tertinggi 1020 buat si tower. Dan kita lihat IHSG pada pre-opening itu berhasil naik tipis 0,02%. Lalu kita lihat berikutnya. Berikutnya ada PTBA. Oke, untuk PTBA sendiri masih dalam fase sideways saja ya, secara medium term. Dia masih cenderung belum menarik sentimen-sentimennya. Jadi kita masih wait and see saja. Lalu Pakuwon. Pakuwon sendiri, oke. Ini sudah hampir resisten ya. Siap-siap taking profit di 430. Jadi kita ya kecilin dikit lah. 426, 428 taking profit. Dengan level support itu MA5, kita trailing aja. Sekarang berarti level supportnya di area 406 lah kira-kira. Kira-kira begitu Bapak Leonardi ini sudah mulai mendekati MA 200, siap-siap taking profit. Dan Pak Stefanus Cahya Utama, Same, itu tadi ada berita sedikit ya. Untuk Same, kalau saya pribadi belum tertarik buat masuk. Ini cenderung fluktuasinya tinggi. Dia volume cenderung lebih apa ya? Cenderung tiba-tiba besar seperti ini. Dan supportnya di 130, jadi cukup jauh memang. Dan BJBR tadi udah. Oke, waskita ini bisa dilihat ya. Kalau sudah menyentuh MA 200, dia akan cenderung terbatas. Sekarang sudah mendekati area resisten. 775 sebagai resisten, level support di level 730. Lalu berikutnya, selamat pagi juga Bapak Sam Hafredo. Untuk Telkom Unilever Sido Serial, tadi Telkom Unilever udah ya. PTBA juga sudah, kalau saya masih belum tertarik. Sido, oke. Sido ini sudah cukup tinggi Bapak. Kita bisa lihat nanti masuk tunggu di level 770. 770 buat masuk Sido. Jadi kita masih wait and see dulu. Serial saya pribadi ini cenderung sideways aja, belum begitu aktif juga ya. Volume juga cenderung tipis. Kalau mau masuk,
Saya lebih suka di kisaran level 200. Lalu Telkom, tadi Telkom masih belum mau. Kalau saya pribadi lebih suka lebih nawar lagi di bawah. 2.500 sampai 2.600 itu kalau mau masuk di Telkom. Lalu Pak Rusdina, oke. Bila merger BRIS resmi di bulan Februari 2021, kira-kira berapa harga BRIS? Oke. Kalau saya cuma baca sekilas di prospektus ringkas ya, itu kalau pemegang saham yang nggak setuju dia terhadap merger tersebut, itu berhak menjual BRIS di harga 780-an. Jadi itu kita bisa jadi patokan pertama dulu di 780. Karena untuk skemanya sendiri, untuk BRIS, kita lihat memang pengendalinya sekarang malah Bank Mandiri di BRIS ya. Sementara untuk BRI sendiri dia masih tipis aja masih memegang, cuman bukan mayoritas. Jadi kira-kira gitu sih. Kalau buat mergernya. Jadi kalau buat patokan sekarang 780. Buat nanti yang di ending 2021 itu kami masih belum kalkulasi, tapi lebih dekat ke 780 terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat sekarang juga, asumsi dengan yang sebelum merger, PBV juga sudah cukup tinggi. Kalau buat merger nanti ada kemungkinan sih untuk sahamnya akan terdilusi sih. Karena masuknya dari pemegang saham baru ya, akan ada aksi merger dari Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga ada Bank BRI juga. Bank Mandiri dan Bank BNI juga yang sebagai pemegang saham di BRIS. Jadi nanti ada sedikit efek dilusi. Ada potensi mereka bakal menerbitkan saham baru lagi biar floating di market itu memenuhi standar ya. Kalau nggak salah 7,5%. Dan ini sekarang kalau di merger itu floating market cuma sekitar 6%. Oke, untuk ETF, untuk ETF tadi kalau dari kita tuh baru ada XPMI ya, dari kita ada XPMI, ETF pilih MSCI. Jadi kalau buat ETF memang pergerakan harganya juga tidak begitu liquid karena buat ETF sendiri peminatnya masih sedikit nih di Indonesia. Cuman ini bisa dijadikan salah satu instrumen investasi aja buat diversifikasi. Jadi boleh kalau Bapak mau coba, bisa beli di Points itu ada, tinggal ketik aja XPMI, tinggal beli di harga overnya aja itu bisa. Cuman kalau buat yang kode-kode lain seperti XIIT dan segala macam, itu kalau saya pribadi belum melihat secara lebih jelas tentang prospektusnya, jadi masih belum bisa memberikan rekomendasi ya. Mereka kalau ETF tersebut lebih berbeda di penyusun apa ya? Di komponen sahamnya sih. Kalau XIIT misalnya, dia kita bisa lihat reksadana Premier ETF IDX 30. Jadi buat komponennya adalah IDX 30. Sementara kalau Philip tadi XPMI itu adalah MSCI, di mana itu nanti komponennya berbeda lagi. Sementara kalau MSCI itu dipakai sebagai benchmark buat fund manager dunia. Jadi lebih bisa kita katakan lebih apa ya, lebih tertata buat pengambilan keputusan FM luar lah gitu. Kalau XBNI itu tadi BNI AM, BNI Nusantara. Ini saya juga nggak tahu dia susunannya apa. Jadi sebelum masuk ETF, kalau bisa Bapak Sam Alfredo itu melihat dulu nih, dia si ETF ini ngambil komponen sahamnya dari apa aja, dari indeks apa. Tapi kalau BNI AM ini saya masih belum tahu, XBNI nggak tahu dia susunannya apa, XIST juga ini saya masih belum paham. Jadi ya mau nggak mau kita lihat prospektusnya dia kira-kira ngambil sahamnya apa aja dan dia benchmark terhadap indeksnya apakah dia inline atau enggak juga. Kira-kira gitu sih. Kalau dari sisi kami karena saya baru tahunya dari MSCI jadi masih oke buat XPMI buat didiversifikasi buat coba-coba beli di situ. Tadi IDX 30 juga menarik sih, XIIT. Jadi boleh nih Bapak bisa belinya bisa dua. Nanti buat compare aja yang mana yang paling bagus antara IDX 30 atau MSCI. Itu bisa kita kasarannya kayak gitu. Tinggal coba aja beli, misalnya kita bisa beli satu lot.
kita bisa beli di pasar sekunder satu lot, beli aja nggak apa-apa, coba-coba iseng. Kira-kira gitu Pak Sam, semoga bisa menjawab ya. Oke, untuk di Bapak atau Ibu Ainur, untuk Rals hari ini sudah naik terlebih dahulu, sudah jam 9 ya ternyata. Dan kita lihat untuk di sini Rals resisten di level harga 580. Jadi yang sudah punya sahamnya boleh siap-siap jual di level tersebut. Dan kita lihat lagi BBRI, tadi BBRI sudah hampir resisten ya. Jadi siap-siap untuk BBRI, resisten ini sudah siap-siap jualan di 3.400. Lalu Pak Budiman untuk Wood ya. Wood, kita lihat resisten. Oke. Wood ini cenderung saham yang resistennya ternyata ada di belakang. Resisten di level 500 buat harga sekarang, atau kita bisa pakai juga psikologis. Resisten 1 490, resisten 2 di 500 untuk Wood. Jadi kalau kita lihat kalau kemarin dia tidak full body, ini ada upper shadow juga cukup jauh ya. Jadi ini ada petanda bahwa di hari tersebut minat orang jual juga cenderung tinggi. Jadi akan ke bawah di hari-hari berikutnya. Kira-kira gitu Pak Budiman. Kalau Dimas untuk Demas atau BES tadi kami rekomendasikan Demas ya. Karena dia mendekati MA20 juga. Tadi bisa dilihat kembali 226 boleh masuk dengan target harga sekitar 234, lalu target berikutnya di 242 untuk short term aja. Kira-kira gitu Pak Budiman. Jadi bisa di-review kembali atau boleh masuk di channel Telegram kami di research_PSI jika ketinggalan. Lalu berikutnya Bapak Chandra, wah namanya mirip nih Pak. Oke, MTDL. Untuk MTDL ini volume cenderung tipis. Saya tidak begitu suka di saham-saham yang volumenya tipis ya. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk trading di saham-saham tipis seperti ini. Karena kalau kita lihat sekarang, jika kita lihat bagian bid sama offer, itu bagian orang yang mau beli atau yang mau jual, itu cuma sekitar di bawah 10. Jadi cukup kecil ya di masing-masing harganya. Jadi ya kalau saya rasa tidak begitu menarik kalau buat trading. Kira-kira gitu, Bapak Chandra. Lalu berikutnya Bapak Lubek untuk Adaro. Oke, Adaro kita lihat dulu. Oke, Adaro, kalau saya pribadi lebih buat masuk tepat di MA200. Berarti di kisaran 1100 sampai 1025. 1100 sampai 1125. Dengan resisten di level 1160. Kira-kira gitu sih buat Adaro. Dia mau ngetes di MA ini. Jadi masih ada potensi penurunan. Lalu Indofood dari Bapak Luskito. Indofood cenderung sideways saja. Yang punya sahamnya boleh di hold. Yang belum punya boleh masuk di kisaran level 7.000. Di kisaran level berapa ini? Oke, yang belum punya sahamnya boleh masuk di kisaran level 7.000 sampai 7.100. Itu masih boleh masuk. Cuman ke depan dia cenderung sideways aja. Karena dari sisi Bollinger Band berempit. Lalu Ibu Melinda, SMGR, BRPT, dan MNCN. Itu kemarin MNCN sempat mau saya rekomendasiin, cuman nggak begitu yakin. Tapi dia malah naik tinggi kemarin. Oke, SMGR ini masih boleh di hold aja yang punya sahamnya. Cuman kalau mau beli, dia cenderung terbatas nih kenaikan. Dari sekarang potensi kenaikan sekitar 2,9% ya. Titik tertinggi di sini 9650. Jadi targetnya hanya di 9650 dengan level support cukup jauh di level 9110 buat SMGR. Dan BRPT, untuk BRPT dia masih cenderung ini uptrend. Support di level harga 880, resisten di level harga 1050. Jadi kalau kita pakai patokan MA200. Dan MNCN, oke, MNCN ini kita lihat resisten di sini di area 800 ya. 835 resistannya.
Dengan level support di level harga 770 buat MCN. Lalu berikutnya ada Antam. Antam, oke ini sudah masuk taking profit, jangan masuk dulu. Lalu SIMP cenderung sideways, masih belum begitu menarik. Saya lebih suka masuk di area 310. Indi, oke ini rebound sedikit. Dia masih ketahan di M9 ya. Target harga terdekat 970, level support di level harga 935. Wika, rekomendasi kami, ini masih boleh di hold, atau tadi masih boleh beli ya. 1190 boleh beli, tadi target harga kami berapa ya? Ini untuk Wika. Target harga 1220, TP2 1250. Jangan lupa stop loss 1145. Kira-kira begitu untuk Wika. Oh, ATD-nya cukup banyak ya, 86 dari 251. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengundang teman-temannya juga boleh nih buat masuk jadi join di webinar kita. Karena kita maksimal slotnya ada 250. Boleh tuh ajakin teman-teman atau saudara buat ikut webinar kita juga tidak apa-apa. Biar lebih ramai. Oke, berikutnya ada weton ya. Untuk weton kita lihat, oke ini mirip-mirip ya. Kalau mau masuk MA20 aja, 236 ya, 236 sampai 240 kalau mau masuk di situ. Lalu PNLF masih dalam fase ya. Oke, untuk PNLF sendiri saya lebih suka masuk di level 190 sih. Dan target harga di level harga 198. Lalu berikutnya Bapak Wisber Lewis buat Mandiri. Oke, ini kemarin kami rekomendasiin hari apa ya? Nah, untuk Bank Mandiri ini kami rekomendasikan nampaknya pada tanggal 23 Oktober kemarin ya. Dengan manfaatin MA20 sebagai area support, kita bisa lihat dia ada pantulan di situ. Dengan target harga ini boleh dicoba di 5650 TP1-nya dan TP2 di 5800. Itu buat si Bank Mandiri. Kita gimana sekarang? Oke, 5650 sudah kena ya. Tinggal TP2, ini nampaknya akan mengikuti MA200 sepertinya. 5750 buat potensi terdekat Bank Mandiri. Ini sudah kami rekomendasikan sejak kemarin, dia sudah naik cukup tinggi, sudah 3-4%, sudah buat taking profit sih kalau belinya setelah kami rekomendasi kemarin. Kira-kira gitu, Bapak Wisber Lewis. Untuk berikutnya cukup tipis, 5750, dia ya sekitar 1,8% ya. Itu nggak begitu material sih, kecil banget kalau mau masuk sekarang. Jadi ini sudah sebetulnya sudah siap-siap jualan kalau kita lihat dari sini. Kira-kira gitu Pak Wisber Lewis. Kalau sudah punya Bank Mandiri kemarin, boleh disesuaikan dengan
trading plan-nya aja kayak gini. 5650 TP1 sudah kena berarti. Untuk 5800 nampaknya cukup susah karena dia harus lewatin MA 200. Gitu kira-kira. Oke, lalu INKP. Kita lihat dulu. Ini resisten di level harga 9500. Lalu untuk level support di level harga 8900. Kira-kira begitu NKP. Lalu Java. Oke, Java ini masih dalam fase downtrend ya. Kalau saya pribadi tunggu dia sideways dulu baru masuk, jangan masuk sekarang. Dan kita lihat IHSG sudah berhasil naik sekitar 0,33% menuju M200 di 5150. Jadi siap-siap ada potensi penurunan setelah dia menyentuh MA200. Kira-kira gitu. Dan nampaknya pertanyaan semua sudah terjawab ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di webinar kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian berita maupun menjawab pertanyaan masih kurang sempurna atau kurang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu dan salam cuan.